penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh. Masih banyak contoh saya bisa keluarkan. Contoh, bisa saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan yang mana? Yang di dapil saya aja tuh, di Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Kelapa Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata. Nggak ada eksekusi nyatanya, itu jauh. Kecepatan tata katanya nggak berbanding lurus. Apalagi kita ngelihat RPJMD beliau. RPJMD apa sih? Mungkin ada yang belum tahu, RPJMD ya target kinerja beliau 5 tahunan gitu. Jangka menengah. Bisa dilihat air bersih, kalau saya ubek-ubek air bersih nih. Di RPJMD, di masa akhir jabatan beliau itu, targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih. Dari start awalnya itu cuma 60%. Ujungnya, kalau selesai masa jabatan 79%. Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya sama Dirut PDAM, Direksi PDAM. Berapa sih sekarang realisasinya dari target 79, awalnya di 60, baru 66. Berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai. Nah, cuma 6%, berarti kecepatannya itu nggak secepat kata-katanya di RPJMD. Kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun. Kalau dengan rate kecepatan seperti itu. Nah, kalau saya lihat, waktu zaman Ahok berapa persen? Ya, itu belum di masa jabatan saya, Pak. Tapi kalau saya memahaminya dari apa yang saya kawal sebagai mitra kerja yang sejajar, Pak Anies itu rate kerjanya dengan rate kata-katanya jauh. Tapi begitu Pak Heru, meskipun saya belum bisa menilai Pak Heru secara komplit karena baru berapa bulan. Tapi dari gerakan-gerakan beliau, saya bisa melihat ada percepatan. Saya melihat beliau itu bukan urusan narasi-narasi dan narasi, tapi kerja-kerja dan kerja. Gitu. Dan satu lagi mungkin saya perlu beritahu juga bahwa ada Ingub 49/2021, itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Itu di 2021 tuh beliau sudah kerja berapa tahun, Bang Karni? Isinya apa? Isinya tolong dong, ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Nah, di dalam Ingub itu, konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Master plan buat apa? Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal. Baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan ke akhir masa jabatan. Itu kan terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong di forum apa tuh. Yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingub, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Kalau tanggung jawabnya ada di Sekda. Bisa di zoom itu nanti Ingubnya tulisannya tanggung jawab penuh Sekda. Semua Sekda. Terus ngapain? Itu yang saya bilang ya ojo dibandingke ya mesti ngalah.